Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pertama-tama perkenalkan nama saya Selna Andredi dari kelompok 3B akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah kami buat yaitu Fast Furniture sebagai pemicu konsumerisme dalam era desain tidak berkelanjutan. Pada penelitian ini kami akan membahas 4 bab. Bab yang pertama ada pendahuluan, bab kedua teori dasar fast furniture, bab 3 analisis pengaruh fast furniture terhadap fenomena konsumerisme dalam era desain tidak berkelanjutan, dan bab yang terakhir kesimpulan dan saran. Saya akan mulai membahas bab 1 yaitu pendahuluan. Mulai dari latar belakangnya. Latar belakang kami, fast furniture merupakan sebuah fenomena di mana terjadi pergeseran cara produksi dan distribusi sebuah furnitur yang menyebabkan meningkatnya konsumsi furnitur cepat pakai. Nah, fenomena ini yang disebut fast furniture meningkatkan sifat konsumerisme masyarakat yang sangat tidak berkelanjutan. Dari latar belakang kami, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana hubungan antara tren fast furniture dengan perilaku konsumerisme masyarakat. Yang kedua, apa dampak konsumsi fast furniture berlebihan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan oleh berbagai pihak untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi fast furniture yang berlebihan. Maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ruang lingkup yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian karakteristik dan jenis-jenis dari fast furniture, pengertian karakteristik dan penyebab konsumerisme, yang ketiga, faktor-faktor dari fast furniture yang dapat menimbulkan kecenderungan konsumerisme, yang keempat, peningkatan jumlah konsumsi fast furniture, yang kelima, dampak konsumerisme akan fast furniture terhadap lingkungan sosial dan ekonomi, dan yang terakhir, saran atau cara mengatasinya. Maka, ditemukan tujuan penelitian kami, ada 3, untuk menjelaskan hubungan antara tren fast furniture dengan peningkatan perilaku konsumerisme di masyarakat. Yang kedua, kami ingin menganalisis dampak konsumsi fast furniture secara berlebihan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dan yang terakhir, kami ingin mengidentifikasi strategi yang dapat diterapkan oleh konsumen, produsen, dan pemangku kebijakan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi fast furniture yang berlebihan. Maka hipotesis dari penelitian kami adalah tren fast furniture disebabkan oleh harga yang terjangkau meskipun kualitasnya rendah, sehingga mendorong konsumen untuk terus membeli furnitur baru. Pada konsumsi ini bersifat tidak berkelanjutan dan berdampak negatif terhadap lingkungan karena memperparah timbuhan limbah furnitur. Masih pada bab 1, kami akan membahas mengenai metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Untuk pendekatan, kami menggunakan pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Untuk jenis penelitiannya adalah asosiatif untuk melihat hubungan antar variabel. Kemudian lokasinya dilakukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, mengambil waktu selama 3 bulan dari bulan Maret hingga Juni 2025. Untuk populasi dan sampel penelitian, populasi yang kami tujui adalah mahasiswa khususnya ITB. Alasannya karena aksesnya mudah, relevan secara akademik, serta aktif dalam tren konsumsi. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan ada 2 jenis. Untuk pendekatan kuantitatif, kami menggunakan kuesioner untuk mengukur pengetahuan dan perilaku konsumsi. Yang kedua, untuk kualitatif, kami melakukan studi literatur dari sumber-sumber seperti FPA, Architeaser, Fables Verdes, dan teori sosial. Untuk uji validitas dan triangulasi, validitas pembacaan kritis, kami melakukan cross-check sumber dan relevansi tahun publikasi. Untuk triangulasi sumber, kami mengambil sumber dari jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, artikel populer, serta teori akademik. Dan yang terakhir, teknik analisis yang kami gunakan menggunakan analisis konten, di mana kami melakukan klasifikasi data berdasarkan tema, melakukan identifikasi pola, serta kesimpulan konseptual. Selanjutnya, untuk bab 2, teori dasar fast furniture. Di sini dijelaskan setiap kata kunci yang kami gunakan. Yang ada fast furniture, konsumerisme, dan desain tidak berkelanjutan. Apa itu fast furniture? Fast furniture intinya tidak jauh dari prinsip fast fashion, di mana kualitasnya rendah dan umur pakainya singkat, sehingga mendorong budaya konsumtif dan menghasilkan limbah yang tinggi. Sedangkan untuk konsumerisme adalah sebuah pola di mana masyarakat membeli barang secara terus-menerus, bukan karena kebutuhan, melainkan status atau gaya hidup. Pada fast furniture, ini memicu pembelian berulang karena barang cepat usang atau kehilangan daya tarik. Untuk desain tidak berkelanjutan, intinya adalah sebuah fast furniture diciptakan menggunakan desain yang menggunakan bahan sekali pakai dan juga tidak mudah untuk didaur ulang karena usianya pendek juga. Dalam model ekonomi linear, fast furniture fokus pada efisiensi biaya dan estetika yang instan, namun menghasilkan emisi yang tinggi, limbah besar, dan kerusakan sumber daya alam. Dari sini, kami juga menganalisis hubungan antara setiap elemen tersebut. Intinya, fast furniture ini dirancang dengan strategi plan ops
obsolescence, yaitu produk sengaja dibuat cepat rusak atau ketinggalan tren sehingga konsumen terus membeli yang baru. Hal ini tentunya memicu konsumsi yang impulsif. Sehingga konsumerisme akan meningkat karena pengaruh budaya, sosial, serta faktor pribadi seperti ekonomi dan gaya hidup. Produk yang murah dan mudah diakses membuat pembelian berulang jadi kebiasaan. Dan yang terakhir, desain tidak berkelanjutan ini mendorong peningkatan konsumerisme terhadap desain itu sendiri, menyebabkan siklus yang tidak ada habisnya. Jadi anggap saja dengan desain yang tidak berkelanjutan ini membuat konsumen terus membeli furnitur-furnitur yang baru secara terus-menerus sehingga meningkatkan konsumerisme dan meningkatkan desain yang menjadi tidak berkelanjutan. Jadi siklusnya tidak ada hentinya. Tentunya siklus ini meningkatkan penghasilan limbah, menekan pasar lokal, dan memperparah kerusakan lingkungan. Maka kami melakukan analisis pengaruh fast furniture terhadap fenomena konsumerisme dalam era desain tidak berkelanjutan pada bab 3. Di sini kami menuju mahasiswa ITB untuk mengisi kuesioner yang telah kami buat. Di sini ada gambaran pengaruh fast furniture terhadap fenomena konsumerisme. Berdasarkan survei yang kami lakukan, mayoritas responden menyadari dampak fast furniture terhadap konsumerisme, meski masih kurang wawasannya. Faktor utama dalam keputusan pembelian sebuah furnitur adalah kualitas dan daya tahan, disusul dengan desain, fungsi, dan harga. Hal ini menunjukkan bahwa jika fast furniture dikemas dengan desain menarik dan kualitasnya cukup baik, dan harganya juga murah, maka potensi terjadinya konsumerisme tetap tinggi. Kemudian, kami juga melakukan analisis kebutuhan fast furniture bagi kondisi finansial terbatas. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, mayoritas mahasiswa berasal dari keluarga berpendapatan di bawah 10 juta rupiah per bulan, sehingga cenderung memilih untuk membeli sebuah furnitur berdasarkan harga, karena harga menjadi salah satu faktor utama, meskipun kualitas dan daya tahannya sedikit tidak baik. Akibatnya, mahasiswa lebih sering mengganti furnitur dalam waktu singkat karena kualitasnya kurang baik, memperkuat pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. Di sini juga dilakukan gambaran kondisi finansial terbatas mayoritas mahasiswa. Sudah dijelaskan bahwa tadi mahasiswa memiliki pendapatan yang terbatas, khususnya keluarganya di bawah 7 juta per bulan. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor seseorang untuk membeli sebuah furnitur berdasarkan harga, bukan berdasarkan kualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi finansial itu sangat mempengaruhi sebuah kebiasaan dari masyarakat. Ketika harganya murah, maka tingkat pembelian akan tinggi. Kemudian kami melakukan juga analisis pengetahuan mahasiswa ITB mengenai fast furniture. Di sini, 37,5% tahu apa itu fast furniture, sedangkan 62,5% belum tahu. Di sini disimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa mayoritasnya tidak tahu apa itu fast furniture. Padahal data menunjukkan bahwa penggunaan fast furniture ini meningkat secara signifikan, seperti di Inggris mencatat kenaikan pembelian fast furniture sebesar 42% pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsumsinya tinggi, banyak orang yang masih tidak bisa membedakan apa itu fast furniture dan apa itu furnitur dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, kami melakukan analisis familiaritas akan fast furniture pada lingkungan hidup mahasiswa. Kami menanyakan pada dua tempat utama. Yang pertama, di tempat tinggal mahasiswa dan di tempat tinggal keluarga. Pada survei kali ini, pada tempat tinggal mahasiswa, rata-ratanya adalah 2,375 penggunaan fast furniture. Sedangkan pada tempat tinggal keluarga, rata-ratanya adalah 2,2 dari skala 5. Sehingga disimpulkan penggunaan fast furniture pada tempat tinggal keluarga sedikit lebih rendah dibandingkan penggunaan di kosan mahasiswa yang rata-ratanya lebih tinggi. Selisih kecil ini menunjukkan bahwa fast furniture lebih umum digunakan di tempat tinggal mahasiswa, kemungkinan karena keterbatasan ruang dan anggaran pada kos-kosan. Selanjutnya, untuk konsumerisme sendiri, kami juga telah melakukan analisis pengetahuan mahasiswa ITB mengenai konsumerisme. Sebanyak 85% responden menyatakan mengetahui apa itu fenomena konsumerisme, sedangkan 15% tidak tahu. Data dari BPS menunjukkan bahwa 53% responden mengalami peningkatan pengeluaran sejak awal pandemi, mencerminkan kecenderungan masyarakat membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Hal ini menjadikan istilah konsumerisme semakin dikenal dan relevan di kalangan masyarakat.
Berdasarkan jawaban responden mahasiswa ITB, mayoritas tidak banyak menggunakan fast furniture sebanyak 65%, menyatakan penggunaannya rendah di rumah keluarga dan 47,5% juga menunjukkan penggunaan rendah di tempat tinggal mereka saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumerisme di kalangan mahasiswa ITB sebenarnya relatif rendah. Nah, dari semua analisis tadi, kami juga menanyakan saran dan harapan mahasiswa ITB pada kebiasaan konsumerisme dan desain tidak berkelanjutan. Berdasarkan tanggapan mahasiswa ITB, terlihat adanya kesadaran akan dampak negatif fast furniture terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Mayoritas responden menyarankan agar konsumen bersikap bijak dalam memilih furnitur, memprioritaskan kualitas dan daya tahan, sebagai investasi jangka panjang, bukan sekedar mengikuti tren. Mereka juga menekan pentingnya mengurangi kebiasaan impulsif buying dan FOMO, serta mendesak produsen untuk mulai menggunakan material yang ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas produk. Beberapa responden juga bahkan menyuarakan agar penggunaan fast furniture dihentikan sepenuhnya karena dampaknya yang serius terhadap lingkungan. Selain itu, para responden berharap adanya peningkatan edukasi dan penyebarluasan informasi agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap isu ini. Secara keseluruhan, mereka menunjukkan keinginan kolektif untuk beralih dari model konsumsi linear ke praktik konsumsi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Maka, akan masuk ke bab yang terakhir yaitu simpulan dan saran. Apa kesimpulan dari penelitian ini? Fast furniture mencerminkan budaya konsumtif modern yang mengutamakan kecepatan, harga murah, dan tren instan. Pada konsumsi ini diperkuat oleh faktor internal, yaitu gaya hidup, identitas, dan eksternal, media sosial, dan iklan, serta didorong oleh strategi planned obsolescence. Dampaknya tidak hanya berupa peningkatan limbah dan kerusakan lingkungan, tetapi juga memperkuat sistem ekonomi konsumsi yang tidak berkelanjutan. Diperlukan kolaborasi semua pihak untuk mendorong desain dan konsumsi yang lebih etis dan berkelanjutan. Untuk saran yang kami temukan pada penelitian ini, yang pertama, edukasi konsumen tentang dampak fast furniture dan praktik planned obsolescence. Kedua, dorong desainer dan produsen untuk menerapkan prinsip desain berkelanjutan. Yang ketiga, meningkatkan literasi media untuk menumbuhkan kesadaran kritis dalam konsumsi. Yang keempat, buat kebijakan pemerintah yang mengatur produksi furnitur secara ekologis. Yang kelima, hidupkan kembali budaya beli uang, perbaikan, dan furnitur bekas. Sekian presentasi dari saya, Selena Andrade, terhadap fast furniture yang mempengaruhi konsumerisme dan desain tidak berkelanjutan. Terima kasih.